عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jemaah salat asar yang dirahmati Allah, kembali kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Hajj ayat yang ke-61 sampai ayat yang ke-63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa anna Allaha samii'un بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. Ayat ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, di mana Allah menceritakan kepada kita tentang kekuasaan Allah, bahwa Allah mampu menolong hambanya yang dizalimi oleh makhluk Allah yang lainnya. Allah akan memberikan pertolongan kepada siapapun yang menzalimi orang lain. Artinya menolong orang lain perkara kecil bagi Allah bila dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Allah pada ayat yang ke-61 sampai ayat yang ke-63 ini. Di mana Allah mengatakan zalik, itulah dia. Bi anna Allah subhanahu wa ta'ala, karena bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan yulijul lail fin nahar wa yulijul nahara fil lail. Bahkan yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar menolong orang yang terzalimi, lihat kata Allah bahwa Allah yang telah memasukkan malam ke siang dan memasukkan siang ke malam. Artinya Allah yang memutarbalikkan waktu, memutarbalikkan cuaca, yang dari dingin menjadi panas, yang dari panas menjadi dingin, yang musim hujan ke musim kemarau, musim kemarau ke musim hujan. Itu Allah yang membuatnya. Artinya tidak ada manusia yang bisa membuat seperti itu. Apalagi hanya sekedar menolong orang yang dizalimi oleh orang lain. Artinya gampang dan mudah bagi Allah. Wa annallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah maha mendengar terhadap semua apa yang ada di alam semesta ini dari keluhan makhluk-makhluknya. Siapa yang tidak makan, siapa yang tidak minum, siapa yang kelaparan, kehausan, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar oleh Allah. Basir, dan Allah Maha melihat terhadap apapun dari keluhan-keluhan makhluknya, hambanya, baik mereka yang kaya, yang miskin, yang terzalimi atau bahkan yang menzalimi. Semua didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengatakan kembali dalam ayat yang ke-62, zalika bi annallaha huwal haqq. Sungguhnya Allah benar-benar dialah Tuhan yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan yang lain itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat pada siapapun dari hambanya. Enggak ada. Hanya sekedar pengakuan dari hambanya saja. Tapi pada hakikatnya mereka semuanya tidak mampu memberikan mudarat dan manfaat kepada siapapun dari hambanya. Oleh karenanya Allah mengatakan bahwa Allah lah Tuhan yang sebenarnya. Wa annama yad'unahu min dunih. Sesungguhnya siapapun yang menyembah selain daripada Allah wal batil, pasti dia adalah batil. Ada orang yang menyembah matahari, batil. Ada orang menyembah bulan, batil. Ada orang yang menyembah berhala-berhala, patung-patungan,
semua adalah batil, pada kekatnya tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Sebagaimana Nabi Ibrahim sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa, ekstrimnya ketiga itu dengan menghancurkan seluruh berhala-berhala yang dijadikan oleh orang kafir sebagai Tuhan. Adakah mudaratnya bagi Nabi Ibrahim dengan dihancurkannya Tuhan-Tuhan itu? Tidak ada. Itulah buktinya bahwa Tuhan-Tuhan mereka itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun. Wa annallaha huwal aliyul kabir. Ingat kata Allah bahwa Allah lah yang maha tinggi dan maha besar. Bahwa Allah lah segala-galanya yang bisa ingin menjadikan sesuatu itu atas kehendaknya. Adapun hambanya tidak. Yang terakhir dari ayat yang ke-63, Allah mengatakan, alam tara annallaha anzala minas sama. Salah satu kekuasaan Allah yang disampaikan oleh Allah dalam ayat ini, bahwasanya Allah lah yang menurunkan hujan dari langit. Coba kita lihat sebagai bukti, kita di sini sudah hampir 1 bulan merasakan kesusahan air bersih disebabkan Allah tidak menurunkan hujan. Inilah hakikatnya, memang karena Allah lah yang menurunkan hujan. Di musim kemarau seperti ini Allah tidak turunkan hujan. Maka yang kita lihat berbagai macam makhluk Allah, tumbuh-tumbuhan, binatang, kehausan. Bahkan ada tanah-tanah yang sudah mulai mengering dan sudah mulai terlihat bahwa tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Wa tusbihul ardu mukhdarrah. Lalu Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, dengan turunnya hujan maka semua akan menjadi subur dan makmur. Dengan adanya air hujan maka tumbuh-tumbuhan akan tumbuh kembali, buah-buahan akan berbunga. Begitu juga dengan binatang-binatang ternak akan menghasilkan susu yang baik disebabkan mereka meminum dari air yang diturunkan oleh Allah. Kesimpulan yang bisa kita ambil sesungguhnya dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam 3 ayat ini membuktikan bahwa Allah lah yang maha segala-galanya. Mudah bagi Allah menolong hamba yang terzalimi. Apalagi kita lihat dengan apa yang sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar menolong hambanya yang terzalimi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.